Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di ruang perpustakaannya SDIT Al-Muhajirin Jakarta. Nah, di sini rencana mau wawancara nih sama sejumlah anak berprestasi di sekolah ini. Nah, seperti apa wawancaranya? Ikuti terus dalam video ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Nah, saat ini di samping saya sudah ada Faiz. Dan prestasinya ini ada matematika, ada pencaksilat, tapi dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, kita kenalan dulu ya. Faiz ini kelas berapa? Kelas 6. 6. Faiz bisa pegang nggak? Begini, kan ini mic-nya di sini ya. Oke. Kelas 6. Oke. Kamu bisa nggak ceritain apa aja nih prestasi kamu? Kan pertama pencaksilat ya? Memang kamu suka ya olahraga itu? Iya. Dari kelas berapa kamu belajar pencaksilat? Kelas 2 waktu itu pernah, tapi fokusnya tuh pas mulai silat tuh pas kelas 4. Oke, jadi pas kelas 4 baru fokus dan sudah dapat beberapa penghargaan ya. Kalau matematika memang kamu suka? Emang dari awal emang bakatnya di situ. Oh gitu, jadi kamu memang nih suka ya. Banyak anak tuh takut sama matematika, tapi kalau kamu malah suka ya. Oke, nah kamu mau cerita apa dulu? Yang mulai dari prestasi apa saja nih yang kamu peroleh? Paling yang OSN ini waktu itu pas apa ya? Kegiatan ini ya, lomba Olimpiade Sains. Iya. Oh, untuk SD ya, di tingkat Studi Pendidikan Wilayah 2 ya. Dan tahun 2023, jadi baru ya? Baru. Dan kamu sebagai juara 1 bidang matematika. Oke, berikutnya Ini tuh kangguru. Kangguru itu apa? Ini tuh lomba dari Australia. Ini jadi ceritanya tempat les saya ada kayak seperti mengikuti lomba-lomba seperti ini. Oh, oke. Terus ya, kamu ikut serta Iya, gitu ya, ditawarkan ikut untuk serta. ikut. Oke. Terus ini dapat silver. Iya, dapat silver. Berarti medali perak ya? Nah, jadi ini apa sih lombanya, tentang apa? Sebenarnya ini nggak terlalu banyak matematikanya, tapi lebih banyak tuh ke logikanya. Oh, bernalar. Jadi logikanya. Dan kamu berhasil memperoleh piagam silver ya. Perak. Oke. Kalau yang ini? Ini waktu itu Kemenpora ya. Oh, ini berarti pencaksilat dong ya? Iya. Kamu Kemenpora dan kamu juga meraih juara pertama ya? Iya. Kategori tanding kelas H Putra ya. Oke, karena banyak kategori biasanya kalau pencaksilat. Ini tandingnya adalah kelas H Putra ya. Ini 2022. Kemudian kalau ini apa? Ini ROMC. Ini baru-baru ini yang rada akhir. Jadi ini ceritanya tempat les saya kayak bikin sebuah lomba, tapi untuk anak-anak di dalam situ. Sebenarnya bisa anak-anak luar ikut. Tapi ini dikhususkan yang ikut di dalam semacam klubnya gitu lah ya. Oke. Nah, jadi ini oleh kamu matematika ya, kompetisi matematika ya. Dan mendapatkan juga medali perak. Oke, silver award ya. Terus kalau ini? Kalau ini yang pas 2022 ikut kangguru lagi. Nah, tapi ini tetap masih dapatnya silver juga. Dapat silver. Nggak apa-apa, terus semangat. Kamu masih panjang kan? Masih SMP, SMA ya, insya Allah kelak dapat emas. Kalau ini? Ini sama kangguru juga, tapi di tahun 2020. 2020. Jadi kamu hampir sering ikut nih ya. Di beberapa tahun, bahkan 2020 tuh masih pandemi ya, tapi kamu udah ikut ya. Iya. Kalau ini apa nih? Ini Komas waktu itu, ini nasional. Lawan ya kayak teman-teman saya sama orang-orang yang ada di luar yang lainnya. Oke, kompetisi matematika ya. Ini juga sama, dibuatnya sama les saya juga, tapi ini lebih sulit daripada yang lain. Kalau yang tadi yang ROMC itu masih istilahnya ya masih gampang lah istilahnya. Kalau yang ini tingkat tinggi banget lah ya. Ini tahun 2023 ya, Mei ya, baru ya. Baru. Dan ini apa sih suprarasional itu apa? Jadi penciptanya yang namanya Pak Ridwan Hasan Putra, dia tuh
kan kayak seorang dokter, dia ngebikin teori tentang kayak suprarasional itu. Iya. Oh, tapi dengan prinsip matematika. Enggak, dia kayak seperti bukan matematika, justru tuh itu nggak ada matematikanya di situ. Oh, oke. Ini jadi membahas tentang sebenarnya itu otak itu bukan hanya di dalam pikiran kita, otak itu juga bisa digunakan di dalam hati. Oh, oke. Menarik ya. Ini dia ini benar-benar mendalami ini ya, matematika plus yang gini tadi nalarnya juga ya tadi ya. Sekarang suprarasional. Luar biasa ya. Padahal kamu masih SD loh ya. Terus kalau yang ini? Ini waktu itu Piala Wali Kota ini tahun berapa? 2022. Oke, Piala Wali Kota. Jadi gimana ya? Oh, ini berarti Jakarta Utara dong kalau Wali Kota? Iya, satu okay. Jakarta Utara. Habis itu ini ya kejuaraan pencak silat pelajar Piala Wali Kota Jakarta Utara ya. Oke, di Gelanggang Remaja Jakarta Utara ya. Oke, kamu mendapatkan juara kedua. Kategori tanding putra tingkat SD. Oke, jadi dapat medali juga ya? Iya. Bah, berarti dapat silver. Oke, ada lagi selain ini? Ini ada. Tapi ini kebanyakan silatnya yang ini juara 2, ini biasanya isinya. Ini, oke. Nah, kalau yang ini itu pertandingan waktu itu kecamatan. Oh, juara 1 ya? Kecamatan. Oh, SN. Oh, karena berjenjang ya? Iya. Dan kamu ini di level sekecamatan apa ini? Koja. Sekecamatan Koja pada 9 Maret 2023 juara 1 matematika dalam kegiatan Olimpiade Sains tingkat SD sekecamatan Koja ya. Jadi terus kamu melajulah ke tingkat Jakarta Utara ya. Seperti tadi kamu udah jelasin ya. Oke. Ini. Sip. Ada lagi yang mau Faiz sampaikan? Kalau ini kan sama dengan yang tadi piagam-piagam ya, cuma ini dalam bentuk medali tadi ya. Ini medali emasnya ketika Piala Kemenpora, tadi kan kamu nyebutin ya. Kalau yang kangguru tadi yang kamu ceritakan juga ya, yang soal yang diselenggarakan oleh ini Australia ya, karena makanya ada kangguru ya. Oke. Kamu nih siapa yang mengenalkan matematika sama kamu? Pertama kali itu waktu itu ayah saya ceritanya tuh sedang mencari bakat saya tuh di mana, jadi kayak dicoba apalah kayak robotik, habis itu sains, macam-macam lah intinya. Iya, iya. Pokok potensimu di mana nih, minat bakatnya gitu ya. Nah. Habis itu ketemulah saya di matematika. Passionmu itu berarti. Oke, itu tahun berapa itu upaya ayahmu mencari itu? Kelas 2 kalau nggak salah. Waktu kamu kelas 2 SD. Sampai sekarang akhirnya kamu menemukan potensimu memang berada di matematika. Oke, ya jadi ini sangat luar biasa ya. Kamu akan terus di matematika, apa cita-citamu? Jadi seorang matematikawan atau ilmuwan. Oke. Mau jadi ilmuwan ya, matematikawan, luar biasa. Semoga tercapai ya cita-citamu ya. Oke, ini terus semangat dan terus menginspirasi ya. Demikian wawancara kita dengan calon matematikawan ya. Dunia dong. Oke, semangat. Nah, sekarang saya sama Sadira. Sadira ini kelas 5 SD ya. Betul, umurmu berapa sayang? Umurnya 11. 11. Dia ini jago bulu tangkis, betul? Betul. Suka bulu tangkis sejak kapan? Sejak 2021-2020. Itu udah mulai suka di situ. Terus cepet amat ya, sekarang 2023 terus kamu punya dapat banyak piala gitu ya, dapat medali dan lain-lain. Itu gimana? Kamu siapa yang kenalin kamu dengan bulu tangkis? Ini Om. Oh, Om. Jadi awalnya latihan-latihan aja. Sekarang kamu ikut klub? Ikut. Oh, berapa kali latihan dalam seminggu? 2 kali. 2 kali. Nah, terus apa aja nih prestasi kamu? Boleh diceritain? Oke, gimana Sadira? Ini adalah finalis. Iya. Oke, finalis tunggal usia dini putri. Jadi kejuaraannya adalah
Piala Wali Kota. Piala Wali Kota Jakarta Utara pada tahun 2022. Finalis tuh berarti dapat medali perak ya. Iya. Nah itu dia tunggal putri loh, hebat banget kamu ya. Masih apa namanya usia tadi masih 11. Saya salah. Berapa kamu sebutin tadi usiamu? 11. 11 ya. Usia 11 tahun loh. Udah jago main bulu tangkis. Oke, selain ini apa lagi? Ini O2SN. Oh, O2SN berarti berjenjang dong ya. Ini pertama kamu juara di Kecamatan Koja. Iya. O2SN. Jadi juara keberapa nak? Juara kedua. Juara kedua ya. Jadi ini Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN itu biasanya berjenjang mulai dari kecamatan, wilayah Jakarta Utara misalnya kalau di sini, kemudian sampai di DKI. Dan kamu berarti ikut sampai tingkat Jakarta Utara sampai DKI juga? Iya. Sampai DKI. Jadi terus ya. Nah, naik ke jenjang itu ya. Ini tahun 2023 berarti baru kemarin ya, bulan Mei ya. Iya. Nah, sekarang juara 1 apa ini? Iya. Tingkat sekolah. Tingkat Baca aja, pelajar. Nak. Ini Turnamen. turnamennya, turnamen apa namanya? Yupok, Invention. Mbak. Oke, siapa penyelenggaranya nih? Pemerintah Jakarta Utara. Oke, di GOR Gelanggang Remaja Jakarta Utara ya. Kamu mendapatkan juara 1. Berarti medali emas atau piala? Piala. Oh, dapat piala. Jadi itu karena dia ini baru mengenal bulu tangkis di 2020, tapi dia sudah berani mencoba lomba dan ternyata menang di beberapa kejuaraan. Ada lagi yang mau diceritain, Sadira? Sudah itu. Sudah, itu saja ya. Kamu cita-citanya apa nanti? Atlet dan ustazah. Oh, atlet dan ustazah. Semoga tercapai ya. Jadi atlet dunia bulu tangkis ya. Terus semangat Sadira. Oke, kita lanjutkan ya wawancara dengan anak yang berikutnya. Terima kasih. Ya, saya sekarang sudah bersama Jafir. Jafir ini ternyata adalah atlet panahan. Kamu kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Umurmu berapa? Tahun ini 11. Oh, baru mau 11 ya. Iya. Bulan apa lahirnya? September. September. Nah, terus ini panahan. Ini khusus anak-anak ya? Ukuran ini ya? Iya. Berapa beratnya itu? Beratnya sekitar dari setengah kilo sampai 2 kilo. 2 kilo. Tapi yang punya kamu 2 kilo. Kalau tadinya apa yang panahannya kata kamu? 4. Selain alatnya ini, terus apalagi yang berat? Tarikannya Oh, tarikannya. Berapa itu tarikannya? 28 lbs. Oh, oke. Terus siapa yang mengenalkan panahan? Abang saya. Oh, kakakmu. Jadi kakakmu udah lebih dulu jadi atlet panahan? Iya. Oh, Sekarang oke. dia udah kelas 3 SMP. 3 SMP. Dan udah banyak kejuaraannya dia Iya. pasti ya? Di SMP mana kakaknya? Lab School Surabaya. Di Surabaya? Iya. Jawa Timur? UNESA. Wah, kamu jarang ketemu ya sama kakakmu ya? Iya. Jadi kalau latihan kamu ikut klub? Iya. Klubnya di sini, di Jakarta Utara? Iya. Oh, oke. Apa saja prestasimu, Jahir? Silahkan diceritain. Prestasi saya ada yang paling pertama ini. Itu apa tuh? Juara kedua, dibacain aja. Dibacain. Juara kedua. Juara kedua total bergu kategori nasional U12 15 meter putra. Fast Open 3 Pangko Armada 1 Archery Turnamen 2022. Oh, ini tahun 2022 ya. Jadi kamu ini bergu ya? Iya. Terus kamu dapat juara kedua ya? Iya. Oke. U12 berarti umurnya 15 meter berarti jarak panahannya. Iya. Oh, oke, baik. Terus ini? Ini ada The Hoop juara 1 eliminasi 10 meter SD prestasi putra. Pada lomba Panahan Hoop Archery Championship yang diselenggarakan pada tanggal 17 sampai 18 Agustus 2022 di Hoop Equestrian. Oke, ya jadi kalau ini juara 1 dapat emas dong. Iya. Nah ini jadi ini apa saja nih? Ini yang tadi dapat emas yang mana? Ini Yang dapat emas ini. Oh ini emas. Oke, kalau yang ini kalau yang bulat ini apa ini tadi? Yang Ini juara bantalan di Bogor Archery Championship. Oh, oke. Kalau yang ini perak. Perak. Iya. Perak. Kamu dapat apa itu di lomba yang ini tadi yang juara kedua ini ya?
Juara 2? Enggak beda. Oh beda. Ini apa nih? di Platinum Archery Tahunnya 2023. 2023. Kamu 25 meter yang ini ya? Udah lebih jauh lagi? Ini 15. Oh 15. Terus kalau yang ini apa? Ini emas kan? Oke, Ini emas tapi juara bantalan. Oh juara bantalan. Apa itu juara bantalan? Misalnya nih, satu bantalan kan ada 3 orang. Nah, yang paling tinggi di antara 3 orang itu dapat juara bantalan. Oh gitu. Jadi nentuinnya seperti itu ya? Iya. Dan kamu dapat emas ya? Iya. Nah, berarti kamu paling tinggi dong nilainya di antara yang 3 tadi ya? Iya. Oke. Jadi udah semua ya diceritain ini ya. Banyak betul. Kamu cita-citanya apa? Menjadi atlet Jadi panahan. panahan. Jadi akan diseriusin ini ya. Iya. Tetap semangat ya. Semoga jadi atlet panahan, bukan cuma juara nasional tapi juga internasional. Amin. Amin. Oke ya, kita lanjutkan dengan wawancara berikutnya. Nah, sekarang mau ngomongin anak yang punya prestasi di bidang bela diri, yaitu karate ya. Namanya Muhammad Haris Al-Khaidar. Al-Haidar. Kamu kelas berapa sayang? Kelas 5. Kelas 5. Umurmu berapa? Umurnya 10. 10. Dan ini karate. Sejak kapan kamu ikut karate? Dari 2020. Oh, siapa yang kenalkan? Teman saya. Oh, awalnya karena teman, diajak latihan bareng. Terus kamu tertarik. Sekarang Iya. kamu ikut klub. Ya, klub. Oh, di sini ada ekskulnya nggak karate? Ada. Ada. Kamu ikut? Enggak. Enggak. Jadi kamu khusus ke klub itu ya. Iya. Nah, baik. Nah, ini kamu sekarang mendapatkan ke apa saja nih? Boleh diceritain? Sini satu-satu, bacain aja. Apa ini? Ini sertifikat U2SN kemarin. Oh, 2SN ya, untuk Iya. Kecamatan Koja. Kamu Koja. dapat juara 2. Ah. Kamu maju nggak ke Jakarta Utara jadinya kalau menang di kecamatan gini? Maju. Maju Oke. ke kota. Terus ini? Ini piagam penghargaan yang 2023. Oke, juara ketiga komite ya. Ya, Komite Putra. Usia Dini Putra. Heeh. 30 kilo. 30. Oke, ini tahun 2023 ya di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Terus ini? Ini pas lomba kayak biasa-biasa, Hevan. Oh, oke. Agustusan. Agustusan, kamu dapat juara 1. Oke, terus ini juga Ya. dapat juara 2. Oh, kamu ikut berapa kategori ini? Ini yang Festival satu ya? komite, yang Kalau yang satu satu? kata. Oke, terus ini? Terus ini piagam yang Oh, ini kejuaraan MGM PPJOK yang ngadain ya. ya. Juara komite usia dini putra juga ya. Dapat juara ketiga. Se-Jakarta Utara ya sayang ya? Ya. Oke, kalau ini? Ini pas itu 2022 saya jadi ke posisi ketiga. Oke, itu juara ketiga komite usia dini juga ya. Jadi kamu rajin banget ikut lomba-lomba ya. Kalau nggak juara 1, juara 2, juara 3 ya. Nah, alhamdulillah ya, menang terus ya. Ini piagamnya berkaitan juga sama yang ini? Atau ada medalinya ada yang beda? Ada medalinya yang beda, lupa dibawa. Oh, lupa dibawa. Jadi ini ada emas, ada perak, ada perunggu ya. Iya. Karena kan kamu ada juara ketiga tadi ya. Nah, ini perunggu ya. Kalau yang ini ya. Kalau ini perak kan ya. Iya. Oke, ya. Kamu cita-citanya apa? Jadi atlet atlet karate. Oke, semoga tercapai ya cita-citamu ya. Terus semangat berlatih ya. Oke, masih SD, jalannya masih panjang. Oke. Ya, demikian kita akan lanjutkan wawancara berikutnya dengan anak yang lain. Terima kasih ya. Ya. Siapa namanya? Nama saya Azra Aida Setiawan. Kamu kelas berapa, Nak? Saya kelas 5. 5. Umurnya? Umurnya tahun ini 11 tahun. 11 tahun. Bulan apa? September. September. Nah, ini kamu juara Pindacil. Oke. Dan itu dalam rangka apa? Jadi bisa dibacain? Kayaknya kamu ikut lomba beberapa ya? Oke, ini apa aja nih? Coba silahkan dibaca. Ini Juara kedua. Juara, Oke, lomba. setingkat provinsi. Oh, ini tingkat provinsi DKI Jakarta dalam rangka Ramadan Ceria. Jadi kamu juara kedua ya. Terus kalau yang ini? Juara 1 lomba Pildacil jenjang sekolah dasar.
Ini dalam rangka sama Ramadan Ceria. Ceria, tapi se-Jakarta Utara. Jadi di Jakarta Utara kamu juara pertama, di DKI kamu juara kedua. Oke. Dan itu pialanya ya, juara 1 dan 2-nya ya. Nah, siapa yang ngajarin kamu ini? Bunda saya. Bunda. Bunda ngajarinnya karena kamu tertarik atau Bunda bilang, "Ayo cobain" gitu. Gimana? Pertama aku pengen nyoba gitu, terus diajarin sama Bunda. Oke, nah terus sekarang akhirnya bisa nih gitu ya. Kamu pingin nanti kelak cita-citanya jadi apa? Ingin menjadi ustazah dan dokter. Oh, ingin jadi dokter ya. Dokter yang juga bisa jadi yang juga jadi ustazah ya. Luar biasa. Nah, kamu masih ingat nggak waktu itu waktu kamu juara pertama ini, kamu menyampaikan apa waktu di lomba itu? Pidatonya itu kamu ceramah tentang apa? Tentang kayak orang tua. Oh, adab terhadap orang tua. Enggak, kayak keutamaan di bulan Ramadan gitu. Oh gitu. Kamu boleh nggak kasih contoh sedikit bagaimana gaya kamu ketika kamu ikut lomba itu? Nah, coba kutipin sedikit. Ayo, dimulai dari pertama pembukaan. Terus kutipin aja dikit aja. Ayo. Ini baca sekarang. Boleh? Mau baca? Oke. Ada yang mau dibaca pakai handphone atau apa? Sehafal kamu aja. Pembukaannya. Oh, pembukaannya aja. Oke. Tapi aku udah lupa soal itu yang lama. Udah lupa. Yang ingat? Lama. Soalnya yang baru ada. Nggak, ada yang baru nggak? Ayo yang baru aja. Oke, ayo. Baca. Uhaikum tahiyatan islamiyatan. Uhaikum tahiyatan lil mu'minin. Uhaikum tahiyatan li ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Keren ya. Luar biasa ya. Benar-benar pantas saja dia juara 1 ya. Luar biasa. Selamat ya, Fajra ya. Semoga jadi dokter yang ustazah. Keren banget itu ya. Oke. Nah, ini saya lagi sama tim Putra Pramuka Garuda dari SDIT Al Muhajirin Jakarta Utara. Nah, kenalan dulu nih. Siapa namanya? Namanya Ramadan Ahnaf Zayan, dipanggil Zayan. Zayan kelas 4. Oke, kasih mic-nya ke sana. Siapa namanya? Nama saya Fayat Kaifadip Tafatoni, dipanggil Fayat, dari kelas 4. Kelas 4. Oke, sebelahnya Nama saya Eskara Syafati Hadi, kelas 5. dari kelas 5 ya. Jadi kalian nggak satu kelas nih ya? Ada kelas 4, ada kelas 5. Oke. Nama saya Binaya Zaki Putra Fauzi, dipanggil Abi, kelas 4. Oh, Abi kelas 4 ya. Nah, ini kalian kan satu tim ya, disebut Pramuka Garuda. Kenapa disebut Pramuka Garuda? Pramuka Teladan. Oh, teladan. Oh, berarti itu ada caranya untuk sampai ke disebut sebagai Pramuka Garuda ya? Ya, Oke, jadi itu melalui sebuah kompetisi. Nah, kompetisinya ini nih. ini apa ini? sertifikat Pramuka Garuda. Oke, jadi ini Pelantikan Pramuka Garuda. jadi pelantikan. Jadi kalian ini dilantik sebagai Pramuka Garuda ya dari SDIT Al Muhajirin ya. Berhasil memenuhi persyaratan sebagai Pramuka Garuda ya sesuai dengan surat keputusan Kuatir Nasional Gerakan Pramuka nomor 38 tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Administrasi Jakarta Utara. Nah, untuk itu waktu kompetisi ini tuh sampai memenuhi syarat jadi Pramuka Garuda itu apa saja yang dilakuin? Paling lomba gitu-gitu. Terus Latihan. ya mesti latihan. Sebelum lomba pasti latihan. Latihannya apa aja tuh? Semapur ya? Apa sih itu yang pakai benda? Oh, semapur belum. Oh, belum. Jadi apa aja? Dragon Ball. Oh, Dragon Ball. Pipa. Oke. Potong habis itu
Potong setengah, habis itu bolanya jalan, nggak boleh jatuh. Oh, itu harus grup itu yang mempertahankan si bola nggak boleh jatuh. Nah ya. Oh, jadi bentuknya permainan-permainan ya? Iya. Dari kerjasama itu harus kompak ya. Kalau nggak bisa ya. Oh, terus selain bola, apalagi Dragon Ball itu disebutnya. Selain itu apa lagi? Lomba menari. Nari juga. Nari, tari ondel-ondel. Oh, kamu nari ondel-ondel berempat. Oke, latihan juga ya untuk bisa jadi ondel-ondel ya. Susah nggak nari ondel-ondel? Lumayan. Terus apa lagi selain nari? Membuat origami. Oh, origami. Ada juga origaminya. Iya ada. Terus kamu bikin apa origaminya? Bikin Saya kucing. Kamu kucing, nanti digabung gitu ya. Jadi belajar origami juga ya. Nah, sampai di situ kemudian jadilah dapat predikat pramuka Garuda. Kalian semua memang suka ya sama pramuka ya? Iya suka. Oke, akan terus nih ya untuk ekskul Garuda ya. Pramuka Garuda ya. Oke ya. Demikian nih untuk tim putra Pramuka Garuda SDIT Al Muhajirin Jakarta. Semangat ngomong-ngomong. Kamu punya cita-cita apa? Arsitek paling. Arsitek. Kalau kamu? Pilot. Pilot. Kamu? Sama kayak Abi. Sama. Oh gitu. Kamu suka gambar? Enggak. Kalau kamu? Aku suka gambar sama mau cita-citanya jadi arsitek. Oh, ini arsitek semua tiga-tiganya nih kecuali kamu ya. Mau jadi apa tadi? Pilot. Bawa pesawat ya. Oke. Siapa tahu suatu saat ibu naik pesawat kamu pilotnya ya. Oke. Demikian ya wawancara kita lanjutkan dengan tim putri. Terima kasih ya sayang ya. Tim putrinya ya. Kenalan dulu siapa namanya? Nama saya Askaros Rati Lubis. Saya dipanggil Askaros kelas 4. Oh kelas 4. Oke, selanjutnya. Nama saya Zafira Putri Nurfatia dari kelas 4. Kelas 4 juga. Oke, lanjut. Nama saya Fairos Akona Ramadhani, dipanggil Fairos kalau nggak Fai dari kelas 4. Kelas 4. Oke. Nama saya Lina Jopi Alfiana, biasa dipanggil Linet, saya dari kelas 4. Jadi ini kalian satu kelas ya? Enggak. Oh enggak. Jadi kelas 4-nya ada beberapa, tapi jenjangnya levelnya sama-sama kelas 4. Nah, ini udah berapa lama ikut ekskul pramuka? Dari 2022. Dari 2022. Nah, 2022 berarti tahun lalu ya? Iya. Terus udah ikut Pramuka Garuda dan lolos ya? Iya. Kalau Putri sama kayak Putra tadi? Sama. Sama persis. Ada lomba-lomba ya Dragon Ball tadi juga ada. Iya. Bikin origami juga. Terus ngapain lagi? Nari juga ada. Oh, nari juga ada. Kalian nari apa waktu itu? Iya, Oh, kicir-kicir. Kalau tadi yang cowok ondel-ondel katanya ya. Kalian kicir-kicir. Berarti latihan dulu ya untuk bisa nari itu ya. Nah, kenapa tertarik masuk pramuka? Menambah Apa? Iya. Pengalaman. Nah, terus kamu tertariknya apa tuh? Enak emang ikut pramuka? Seru. Seru? Iya. Oh, seru ya. Karena banyak kegiatan di luar, di alam gitu ya. Itu yang menyenangkan ya. Iya. Akan terus pramuka nih? Iya. Nanti pas SMP juga? Nggak tahu. Oke, tapi SD akan terus sampai kelas 6 ya? Oke. Cita-cita kamu apa? Dokter. Oh, kalau kamu apa nih? Kasih. Kamu apa cita-citanya? Aku mau jadi dokter. Dokter juga. Kalau kamu? Aku mau jadi pelukis. Pelukis. Kamu suka ngelukis? Ya. Banyak lukisanmu? Belum pernah sih tapi tertarik aja gitu. Tertarik. Harus dicoba ya. Untuk pasti kalau kamu suka, kamu bisa. Ya, bikin ya nanti ya. Oke, kalau kamu apa? Arsitek. Arsitek. Tadi juga 3 cowok pingin jadi arsitek. Kamu juga ya? Oke, tertarik nih sama arsitek ya. Jadi ini mereka adalah terpilih sebagai tim Pramuka Garuda di Kuatir cabang sama ya. Kuatir cabang untuk Kuatir cabang Gerakan Pramuka Kota Administrasi Jakarta Utara karena sudah dianggap memenuhi kriteria untuk menjadi Pramuka Garuda ya. Tidak mudah menjadi Pramuka Garuda dan mereka semangat, dan di sini di sekolah ini tim putra dan putrinya ada yang mewakili atau terpilih menjadi Pramuka Garuda. Nah, oke, demikian ya wawancara kita dengan anak-anak berprestasi di
SD IT Al Muhajirin Jakarta ya. Semoga ini dapat menginspirasi kita semua ya, bahwa mereka masih kecil ya, kecil-kecil tapi punya karya, kecil-kecil tapi berprestasi ya, prestasinya luar biasa. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan.